Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga. Di channel ini membahas tentang aglonema ya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi cara meracik media tanam aglonema. Namun ini jenis racikan yang baru. Jadi setahu saya sih belum pernah ada yang pakai ya. Nah, setahu saya. Jadi racikan ini terinspirasi dari salah satu teman setia Hobi Bunga. Beliau ini tinggal di daerah yang sulit untuk mendapatkan vitamin B1, sehingga saya mencari ide, mencari bahan alami yang bisa menghasilkan vitamin B1. Nah, nggak sengaja saya nemuin sebuah bahan yang sering kita temui sehari-hari ya, sangat sering kita temui sehari-hari. Ternyata bahan tersebut mengandung vitamin B1, B2, B berapa 5, 6, mangan, besi, dan banyak lagi ya. Nah, jadi ternyata bahan tersebut mengandung sangat banyak unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, bahan tersebut adalah ini dia, beras. Oke, jadi jangan terkejut, ternyata beras ini mengandung sangat banyak unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satunya seperti vitamin B1. Jadi beras ini mengandung vitamin B1. Seperti yang kita tahu, B1 itu bisa menghilangkan stres pada tanaman, bisa juga merangsang akar pada tanaman ya. Kemudian dia juga mengandung vitamin B3. Kemudian dia juga mengandung mangan. Mangan ini salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang metabolismenya. Kemudian ada juga vitamin B3, B5, B6. Itu semua sangat dibutuhkan oleh tanaman, membuat tanaman lebih subur secara alami ya, dan lebih sehat juga, sehingga kita tidak terlalu sering membutuhkan pupuk daun, pupuk apalagi itu penyubur atau vitamin B1 itu ya. Jadi ini adalah lengkap, komplit. Jadi vitamin B1-nya ada di sini, pupuk daunnya ada di sini, dan termasuk antibodinya ya. Nah, seperti fungisidanya ada di sini. Maksudnya bukan fungisida secara gamblang itu enggak ya, tapi dia ini bisa meningkatkan daya tahan dari tanaman tersebut secara alami. Jadi itu sedikit penjelasan mengapa saya menggunakan beras sebagai campuran atau racikan media tanam terbaru saya. Jadi sebelum saya bikin video ini sudah saya coba dulu ya, karena itu 2 minggu kemarin saya nggak bikin video. Jadi saya lihat dulu dampaknya, efeknya gimana ke tanaman. Jadi sudah saya cobakan ke tanaman yang ini, di 2 pot ini ya. Nih. Nah, selama 2 minggu ini saya lihat itu untuk dampak negatifnya, dampak buruknya itu nggak ada. Karena memang sesuatu yang alami itu biasanya nggak menimbulkan dampak buruk ya, nggak ada dampak negatifnya. Jadi nggak ada pengaruhnya, nggak bikin aglo sakit atau stres ya. Perubahan warna juga tidak ada sepertinya. Itu malah membuat warnanya merahnya lebih banyak ini. Sama seperti ini. Ini kan sedikit merahnya. Kemudian yang ini lebih banyak merahnya, yang muda ini. Jadi warna selain hijaunya itu lebih banyak malah setelah saya gunakan media tanam ini. Itu yang pertama. Kemudian untuk dampak positifnya, itu saya selama menggunakan media tanam ini saya nggak menggunakan pupuk daun dan tidak juga menggunakan vitamin B1, baik disemprot maupun disiram. Dan saya lihat tanaman ini tetap segar seperti disiram B1 atau disemprot B1 ya. Jadi untuk kalian yang sulit mendapatkan vitamin B1 sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam ini, karena tanpa menggunakan B1 yang sering kita beli pun tanaman tetap segar ya. Ini buktinya. Jadi nggak asal coba ya, karena sudah saya coba lebih dahulu ya. Jadi bukan asal-asal bikin aja ini, memang sudah ada hasilnya gitu ya. Oke, cara meraciknya langsung saja ya. Jadi beras itu nggak langsung kita campur ke media tanam. Nah, di sini sudah ada beras, ada kotoran hewan dicampur tanah, ini sudah di mix ya, tanah dan kohe. Ini ada sekam lapuk ya, seperti biasa. Oke, jadi beras ini sebelum kita gunakan, beras ini harus kita rendam dulu di dalam air. Jadi berikan air secukupnya, sedikit saja untuk perendamannya. Tujuannya agar ia cepat melapuk.
ya. Jadi sedikit saja, yang penting berasnya tertutup oleh air agar dia cepat lapuknya. Seperti ini ya. Ini kira-kira 3-4 malam ya, 4 hari 4 malam ya. Nanti dia akan lapuk seperti ini. Jadi ini beras yang sudah lapuk, yang sudah saya rendam. Oke, di sini sangat ribut ya. Jadi ini yang sudah saya rendam selama berapa? 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Dia sudah lapuk dia. Tidak hancur. Nah, nanti beras ini kita campurkan ke dalam kotoran hewan ini. Sama air-airnya juga ya. Oke. Seperti ini. Oh ya, untuk ukurannya itu untuk 1 pot biasanya saya gunakan itu cuma 1 genggam beras. Jadi nggak perlu terlalu banyak ya. 1 genggam saja. Ya. Jadi kita mix secara merata, campurkan secara rata ya. Nah, mengapa kita rendam dulu tadi kan? Karena dia harus dilapukkan dulu agar dia cepat menyatu dengan media tanam. Nah, oke, selanjutnya kita mix juga dengan sekam tadi seperti ini. Sampai merata. Oke, nah kalau sudah rata seperti ini, maka media tanam siap digunakan. Kalau mau disterilkan dulu, dijemur dulu, bisa juga ya, bisa kita sterilkan dulu dengan cara dijemur dulu. Tuh. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang ini sudah siap dipakai. Jadi intinya penggunaan beras di sini adalah untuk memberi nutrisi pada tanaman yang terkandung di dalam beras. Jadi beras ini mengandung vitamin B1, B2, B3, B5, B6, mangan, besi, kalium, kalsium ya, dan banyak lagi. Dan hampir semua itu dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kita bisa mendapatkan banyak unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman hanya dalam satu bahan tadi, yaitu beras tadi. Nah, selama ini banyak juga yang sudah menyiram tanamannya dengan atau aglonemanya dengan cucian air beras. Apa bedanya? Bedanya sedikit ya. Jadi kalau kita hanya menyiramkan air cucian beras ke aglonema, itu cara logikanya gini, kita cuma mendapatkan sedikit nutrisinya karena yang kita pakai hanya cucian airnya ya, gitu. Tapi kalau kita gunakan langsung berasnya beserta airnya, artinya kita mendapatkan semua nutrisi yang terkandung dalam beras. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itulah racikan metan terbaru saya. Jika kalian tertarik silahkan dicoba ya. Yang jelas ini tidak menimbulkan efek negatif, nggak ada dampak buruknya ke aglonema. Sudah saya coba, dan ini buktinya. Ini juga salah satu buktinya. Jadi selama 2 minggu ini, selama saya pakai metan baru ini 2 ini nggak saya siram pakai pupuk dan juga nggak pakai vitamin B1 gitu. Jadi hanya disiram dengan air biasa gitu ya. Dan hasilnya lumayan ya gitu. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.